Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iklima Firzini Nuriman. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai research saya yang berasal dari jurnal Sutrisno yang berjudul Peran Ideologi Pancasila dalam Perkembangan Konstitusi dan Sistem Hukum di Indonesia. Di tahap pertama ini, saya menjelaskan sebuah negara pada hakikatnya dibangun berdasarkan suatu landasan, yang kemudian dijadikan dasar negara. Dasar negara adalah fundamen yang menjadi pijakan yang mampu memberikan kekuatan kepada berdirinya sebuah negara, dan dasar negara Indonesia yaitu Pancasila. Sejarah perjuangan bangsa Indonesia itu berlalu dengan proses yang sangat panjang. Dalam proses waktu yang sangat panjang itu dicatat kejadian-kejadian penting yang merupakan tonggak sejarah perjuangan, dan akhirnya lahirlah Hari Pancasila yang diperingati setiap tanggal 1 Juni. Apa itu ideologi? Ideologi ini adalah dasar hukum suatu negara. Secara istilah, ideologi berasal dari kata bahasa Inggris idea yang mempunyai pengertian konsep, cita-cita, pengertian dasar, atau gagasan. Dan kata logos yang berasal dari bahasa Yunani yang artinya itu pengetahuan atau ilmu. Secara harfiah, pengertian ideologi yaitu suatu pengetahuan dasar yang memuat gagasan tentang ide, science of idea, or pengetahuan gagasan mendasar. Konsep ideologi ini terdiri dari 3 pemahaman, yaitu ideologi sebagai kesadaran palsu, ideologi dalam arti netral, dan ideologi dalam arti keyakinan tidak ilmiah. Maksudnya apa? Saya akan menjelaskan tentang arti yang pertama. Yang pertama itu ada ideologi sebagai kesadaran palsu. Maksudnya, ideologi ini digunakan kepada masyarakat yang mengakui dan yang meyakini tentang keyakinan yang dimiliki oleh seseorang. Arti kedua yang itu ideologi dalam arti netral maksudnya adalah bahwa ideologi adalah keseluruhan sistem berpikir, nilai-nilai, dan sikap dasar suatu kelompok sosial atau kebudayaan tertentu. Disebut netral, mengapa? Karena baik atau buruknya tergantung kepada ideologi tersebut. Dan terakhir adalah ideologi dalam arti keyakinan tidak ilmiah. Biasanya ini diterapkan dalam filsafat atau ilmu-ilmu sosial yang positivistik. Maksudnya, segala macam pemikiran yang tidak dapat dibuktikan secara logis, matematis, ataupun empiris. Ideologi Pancasila tentu menjadi kehidupan bangsa Indonesia yang baik dari sistem pemerintahan maupun hukum. Pancasila, konstitusi, dan negara hukum merupakan satu kesatuan yang menjamin telah berdirinya suatu negara, yakni negara Indonesia. Gagasan mengenai konsep negara hukum mengalami berbagai perkembangan berkelanjutan. Selanjutnya saya akan membahas tentang konsep konstitusi. Konstitusi merupakan salah satu hal penting dalam sistem ketatanegaraan sebuah negara. Dalam perkembangannya, konstitusi sebagai hukum dasar juga menganut sistem dasar kedaulatan yang diterapkannya. Jadi, jika negara tersebut menganut teori kedaulatan rakyat, maka legitimasi konstitusi adalah rakyat. Akan tetapi, kalau menerapkan kedaulatan raja yang mengatur jalannya tidaknya konstitusi itu adalah raja. Yang ketiga ada konsep negara hukum. Gagasan tentang konsep negara hukum mengalami berbagai perkembangan secara berkelanjutan. Awal mula negara hukum dikenal dengan istilah negara hukum liberal, dan negara hukum liberal menjadi negara hukum formal, dan akhirnya menjadi negara hukum material. Di slide pertama sempat saya singgung bahwa sejarah perjuangan bangsa Indonesia itu melewati banyak proses panjang. Berikut ini beberapa sejarah yang tercatat. Di antaranya yang pertama ada sejarah Pancasila pada era kemerdekaan. Jadi pada Pancasila di era kemerdekaan ini ditandai dengan dibentuknya PPUPKI pada tanggal 1 Maret 1945 yang diketuai oleh Dr. Jiman Widioningrat, dan sidang pertamanya dilaksanakan pada tanggal 29 Mei 1945 hingga 1 Juni 1945 untuk merumuskan falsafah dasar negara Indonesia. Yang kedua ada sejarah Pancasila pada era kemerdekaan. Setelah mengalami kemerdekaan bangsa Indonesia mengalami banyak perkembangan, dan pada waktu itu ditandai Indonesia masuk ke dalam era percobaan demokrasi multipartai dengan sistem kabinet parlementer. Yang ketiga ada sejarah Pancasila pada era Orde Lama. Pada saat era Orde Lama, kondisi politik dan keamanan dalam negara diliputi oleh kekacauan dan kondisi sosial budaya berada dalam suasana transisional dari masyarakat terjajah inlander menjadi masyarakat merdeka. Masa Orde Lama ini ditandai dengan dikeluarkannya dekret presiden pada tanggal 5 Juli 1959. Selanjutnya ada sejarah Pancasila pada era Orde Baru. Era Orde Baru ini sepertinya mendambakan stabilitas dan pembangunan, serta-merta tidak lepasnya dari keberadaan Pancasila. Di samping hal tersebut, penanaman nilai Pancasila pada era Orde Baru juga dibarengi dengan praktik dalam kehidupan sosial rakyat Indonesia.
Istilah yang terkenal pada era Orde Baru adalah stabilitas politik yang dinamis yang diikuti dengan trilogi pembangunan. Perincian pemahaman Pancasila itu sebagaimana bisa kita lihat dalam konsep P4. Dengan esensi selaras, serasi, dan seimbang. P4 adalah pedoman, penghayatan, dan pengamalan Pancasila. Yang kelima, ada sejarah Pancasila pada masa reformasi. Era reformasi ini memunculkan fobia terhadap Pancasila. Mengapa? Karena segala hal yang berbau dengan Pancasila membawa trauma tersendiri bagi rakyat Indonesia. Namun, peran Pancasila di era reformasi, khususnya dalam konteks sebagai dasar negara dan ideologi nasional, merupakan tuntutan hakiki agar setiap warga negara Indonesia memiliki pemahaman yang sama dan akhirnya memiliki persepsi dengan sikap yang sama terhadap kedudukan, peranan, dan fungsi Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.